Suara hujan mengetuk atap seng kamar kontrakan itu, beradu dengan deru motor yang sesekali lewat di jalan becek depan gang. Di sebuah ruangan berukuran 3x3 meter, Raka duduk di lantai dingin, menatap lembaran fotokopi bahan kuliah yang mulai menguning di tepiannya. Lampu 5 watt menggantung lemah di langit-langit, cahayanya temaram, cukup untuk membuat bayangan wajah Raka menari samar di dinding yang penuh noda lembab. Di sudut kamar, terdapat sebuah kompor kecil, panci bekas mie instan, dan 2 helai baju yang tergantung di paku. Semua serba sederhana. Kadang ia tersenyum getir melihatnya, tapi ia tahu, semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus dijalani. Setiap pagi, sebelum fajar benar-benar merekah, Raka sudah berjalan kaki ke pasar. Ia membantu para pedagang mengangkat karung beras, memindahkan peti sayur, atau membersihkan lapak yang becek. Upahnya tak seberapa, kadang 20.000, kadang hanya nasi bungkus. Tapi bagi Raka, setiap rupiah punya nilai yang lebih dari sekadar uang. Itu adalah bahan bakar untuk terus kuliah dan bermimpi. Sore hari, setelah tubuhnya remuk karena lelah, ia masih sempat datang ke kampus. Sepatunya robek di ujung, ranselnya lusuh, tapi matanya selalu menyala. Ia duduk di barisan belakang kelas, mencatat setiap kata dari dosen dengan serius. Beberapa teman memandangnya heran. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup sesulit itu masih bisa tersenyum dan bercita-cita besar? Malamnya, Raka kembali ke kontrakan. Kadang hujan membuat air merembes dari atap, membasahi sebagian lantai. Ia menyingkirkan air dengan kain pel, menaruh ember di bawah tetesan, lalu melanjutkan belajar seolah tak terjadi apa-apa. Kantuk sering menyerang. Tubuhnya menjerit minta istirahat, tapi pikirannya terus berperang melawan rasa lelah. Kalau aku berhenti sekarang, semua pengorbanan ini sia-sia, gumamnya pelan, sembari menatap kertas tugas yang mulai buram di matanya yang perih. Tak ada keluarga yang menanyakan kabar. Tak ada suara yang menyemangati. Orang tuanya telah lama pergi. Ayah meninggal saat ia masih SMA. Ibunya memilih menikah lagi dan tinggal jauh. Raka belajar berdiri sendiri sejak itu, memikul beban hidup tanpa tempat bersandar. Namun, di dalam kesepiannya, ada satu hal yang tak pernah padam. Keyakinan bahwa masa depan bisa berubah jika ia mau berjuang. Kadang, saat malam terlalu sunyi, Raka menatap keluar jendela kecil kamarnya. Langit di atasnya gelap, tak ada bintang, hanya awan pekat dan cahaya lampu jalan yang temaram. Tapi ia tahu, di balik gelap itu, bintang-bintang tetap ada, hanya tertutup sementara oleh awan. Sama seperti mimpinya yang mungkin belum bersinar. Tapi suatu hari nanti akan muncul juga. Raka menarik napas panjang, menatap buku catatannya sekali lagi. Aku tidak boleh kalah, bisiknya lirih. Ia menuliskan satu kalimat di pojok kertas dengan pena yang hampir habis tintanya. Langit tak selalu cerah, tapi hujan pun bisa menumbuhkan harapan. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang tak kunjung reda, Raka kembali menekuni pelajaran. Mimpi masih jauh, tapi langkahnya sudah dimulai. Sore itu kampus mulai lengang. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah dan sisa-sisa dedaunan yang menempel di sepatu para mahasiswa. Raka berjalan pelan di koridor fakultasnya, menenteng tas lusuh berisi buku pinjaman perpustakaan. Ia baru saja selesai mengikuti kelas tambahan, sementara sebagian besar teman-temannya sudah pulang. Langkahnya terhenti di depan taman kecil di samping gedung utama. Di sana, seorang gadis duduk di bangku taman, memegang kertas tugas yang tertiup angin. Rambutnya yang panjang tersapu lembut oleh semilir sore, dan cahaya matahari yang mulai tenggelam membuat wajahnya tampak hangat. Raka mengenalnya. Alia, mahasiswi populer di jurusannya. Cantik, pintar, dan selalu menjadi pusat perhatian. Namun yang membuat Raka kagum bukan parasnya, melainkan caranya berbicara dan bersikap. Meski berasal dari keluarga kaya, Alia tidak sombong. Ia sering membantu teman-teman sekelas yang kesulitan memahami pelajaran, bahkan tak jarang membawa makanan lebih untuk dibagi. Ketika selembar kertas yang dipegang Alia terbang karena angin, Raka spontan berlari mengejarnya. Sepatunya yang sudah berlubang terendam genangan air,
Tapi ia tak peduli. Ia berhasil menangkap kertas itu sebelum jatuh ke got. "Ini punyamu?" tanyanya, menyerahkan kertas itu dengan senyum malu. Alia menatapnya dan tersenyum lembut. "Iya, terima kasih, Raka." Raka terkejut. Ia tak menyangka Alia tahu namanya. Biasanya, ia hanya menjadi sosok yang nyaris tak terlihat di kelas. Duduk di pojok, jarang berbicara, dan selalu pergi lebih dulu setelah dosen menutup perkuliahan. "Kamu selalu datang paling awal ke kelas, ya? Aku sering lihat kamu di barisan belakang," kata Alia sambil merapikan kertasnya. Raka hanya mengangguk. "Iya, soalnya habis itu saya langsung kerja, Mbak." Maksud saya, Alia." Alia terkekeh kecil. "Kamu kerja di mana?" "Pasar. Ngangkut barang. Bantu bersih-bersih. Nggak berat. Cuma, ya gitu, lumayan buat makan dan bayar kuliah." Alia terdiam sesaat, memandang Raka dengan mata yang lembut, tapi bukan tatapan iba. Lebih seperti kekaguman yang tulus. "Kamu hebat, Raka. Banyak orang punya segalanya tapi nggak sekuat kamu." Raka menunduk, merasa janggal menerima pujian dari gadis seperti Alia. "Saya cuma berusaha, Alia. Kadang juga capek. Tapi kalau nggak dilakuin, siapa lagi yang mau bantu?" Sejak sore itu, hubungan mereka mulai berubah. Alia sering menyapa Raka setiap kali bertemu di kampus. Kadang mereka belajar bersama di perpustakaan. Kadang hanya berbagi cerita di taman yang sama. Bagi Raka, kebersamaan itu seperti oase di tengah gurun kehidupan yang keras. Ia tak berani berharap banyak, tapi kehadiran Alia membuat hari-harinya lebih ringan. Ketika Raka sedang lelah, cukup mendengar suara Alia yang ceria saja sudah membuat semangatnya kembali. Bagi Alia sendiri, sosok Raka adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kenyamanan, tapi tentang perjuangan dan keberanian. Ia mulai menaruh perhatian lebih, bukan karena kasihan, tapi karena rasa hormat. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, namun entah kenapa, semesta seperti ingin mempertemukan keduanya. Di antara buku, hujan sore, dan aroma tanah basah itu, benih kecil bernama perhatian mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Dan Raka, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa bahwa mungkin hidupnya tidak sepi lagi. Langit siang itu mendung. Di ruang administrasi kampus, Raka berdiri kaku di depan meja bendahara. Tangannya menggenggam selembar kertas tagihan yang sudah lusuh di ujungnya, surat peringatan terakhir. Suara pegawai administrasi terdengar datar namun tegas. "Kalau sampai minggu depan kamu belum lunasi, kami terpaksa menonaktifkan status kuliahmu sementara." Kata-kata itu menggema di kepala Raka, menusuk lebih dalam daripada apapun. Ia menunduk, hanya mampu mengangguk kecil. Satu-satunya tabungan yang ia punya sudah habis untuk membayar kontrakan dan kebutuhan makan. Sisa uang di dompetnya bahkan tak cukup untuk ongkos pulang. Ia melangkah keluar dari gedung dengan langkah gontai. Hujan mulai turun perlahan, menetes di wajahnya yang sudah basah entah karena air langit atau air mata. Dunia seolah mengejeknya. Sekeras apapun ia berjuang, nasib seakan tak mau berpihak. Sesampainya di kontrakan, Raka melepaskan tasnya, lalu duduk di lantai yang dingin. Ia memandangi atap bocor yang meneteskan air ke dalam ember. Di kepalanya, suara pegawai tadi terus bergema. "Menonaktifkan status kuliahmu." Ia menatap meja belajar kecil di pojok ruangan, tempat buku-buku kuliahnya tertumpuk. Semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, terasa sia-sia. Ia merasa gagal. Untuk pertama kalinya, Raka berpikir untuk menyerah. "Mungkin memang takdirku bukan jadi sarjana," gumamnya lirih. "Mungkin aku cuma pantas jadi buruh seumur hidup." Sore itu, pintu kamarnya diketuk. Raka tidak langsung menjawab. Ketika dibuka, berdirilah Alia di depan pintu, basah kuyup oleh hujan. Ia membawa kantong plastik berisi makanan dan sebungkus roti. "Raka, aku dengar dari teman sekelas, katanya kamu belum bayar kuliah," tanyanya pelan. Raka menghindari tatapannya.
Iya. Nggak apa-apa. Alia. Aku cuma kurang beruntung aja. Alia masuk tanpa diminta, meletakkan makanan di meja kecil itu. Aroma nasi hangat memenuhi ruangan yang dingin. Ia menatap Raka dengan wajah yang tak hanya sedih, tapi juga penuh keyakinan. Raka, kamu hebat. Kamu berjuang sendirian, tapi kamu nggak pernah curang, nggak pernah minta belas kasihan. Dunia butuh orang sekuat kamu. Raka terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi seolah menembus ke hatinya yang retak. Tak ada yang pernah mengatakannya sebelumnya. Tak ada yang pernah benar-benar percaya padanya. Matanya memanas. Aku cuma capek. Alia. Kadang rasanya semua ini nggak ada gunanya. Alia menggeleng pelan. Gunanya besar. Rak, kamu nggak sadar aja. Kamu jadi inspirasi buat orang-orang kayak aku. Kamu buktiin kalau hidup bisa dijalani tanpa harus menyerah. Raka memandang wajah Alia, lembut, tulus, dan penuh cahaya. Dalam tatapan itu, ia menemukan sesuatu yang telah lama hilang, harapan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari putus asa, Raka makan dengan tenang. Bukan karena kenyang, tapi karena hatinya hangat. Alia duduk menemaninya, bercerita tentang hal-hal kecil untuk mengalihkan pikirannya. Ketika gadis itu pulang, Raka menatap punggungnya yang menjauh di bawah rintik hujan. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dan malam itu, di tengah deras hujan yang mengguyur atap seng, semangat yang sempat padam kembali menyala. Kecil, tapi tak akan padam lagi. Matahari baru naik separuh ketika Raka sudah tiba di gudang besar di pinggiran kota. Kemejanya basah oleh keringat, tangannya hitam oleh debu dan minyak. Setiap hari, ia membantu memindahkan karung beras, mengangkat dus barang, atau menata muatan di truk. Panas, berat, dan melelahkan. Tapi baginya, pekerjaan itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Suara peluit mandor menggema di udara. Raka, cepat bantu turunkan muatan dari truk itu. Serunya. Raka segera berlari, menahan rasa pegal di punggung. Ia tidak pernah menunda pekerjaan, tidak pernah mengeluh. Baginya, waktu adalah emas. Setiap menit berarti rupiah, dan setiap rupiah berarti satu langkah lebih dekat ke mimpinya untuk lulus kuliah. Hari itu, seorang pria parubaya datang ke gudang, mengenakan kemeja putih rapi dan jam tangan mahal. Semua pekerja menunduk hormat ketika ia lewat. Itulah Pak Surya, pemilik perusahaan distribusi besar yang menjadi rekan bisnis gudang tersebut. Ia dikenal tegas, tapi juga dermawan dan pandai menilai orang. Ketika lewat di dekat truk tempat Raka bekerja, pandangan Pak Surya sempat berhenti. Ia memperhatikan bagaimana Raka mengangkat karung dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang rusak. Bahkan ketika mandor pergi, Raka tetap bekerja tanpa menunda. Tidak ada pura-pura rajin, tidak ada alasan, hanya ketulusan. Anak itu siapa? Tanya Pak Surya pada salah satu stafnya. Namanya Raka. Pak, anak kuliahan. Katanya kerja sambilan buat bayar kuliah. Rajin, jujur, tapi kasihan juga, kerjanya berat banget. Pak Surya mengangguk pelan, seolah menyimpan sesuatu dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, ketika jam kerja hampir selesai, Pak Surya datang lagi. Kali ini ia sengaja menunggu sampai pekerja lain bubar. Raka yang masih sibuk menata kardus di pojokan terkejut saat melihatnya mendekat. "Kamu Raka, ya?" tanya Pak Surya sambil tersenyum. "Iya, Pak," jawab Raka gugup. "Saya perhatikan kamu kerja nggak pernah setengah-setengah. Kamu kuliah, ya?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Saya kuliah sore, jurusan manajemen. Tapi kadang harus bolos kalau ada shift tambahan." Pak Surya menatapnya penuh minat. "Kalau begitu, kamu tertarik nggak ikut bantu saya dalam proyek kecil? Saya butuh anak muda yang jujur dan semangat buat bantu memasarkan produk ke kampus."
Raka sempat terdiam. Ia tak langsung percaya. Tawaran seperti itu terdengar terlalu baik untuk jadi kenyataan. Tapi tatapan Pak Surya tidak menunjukkan niat buruk. Hanya ketulusan dan rasa ingin memberi kesempatan. Saya nggak punya pengalaman, Pak. Cuma ngerti dasar-dasar pemasaran dari kuliah, kata Raka ragu. Pak Surya tertawa kecil. Yang saya butuh bukan orang berpengalaman, tapi orang yang mau belajar. Pengalaman bisa dicari, kejujuran enggak. Kata-kata itu menancap dalam di hati Raka. Ia merasa seperti diberi cahaya di ujung lorong gelap kehidupannya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Kalau Bapak percaya, saya siap belajar." Sejak hari itu, hidup Raka mulai berubah sedikit demi sedikit. Ia masih bekerja di gudang, tapi juga mulai membantu proyek kecil milik Pak Surya. Ia belajar banyak tentang pemasaran, kejujuran dalam bisnis, dan bagaimana bekerja dengan cerdas, bukan hanya keras. Bagi Raka, ini bukan sekadar pekerjaan tambahan. Ini adalah kesempatan pertama yang datang setelah sekian lama ia hanya berlari tanpa arah. Untuk pertama kalinya, dunia mulai membuka pintu bagi anak miskin yang berani bermimpi. Hari pertama Raka memulai pekerjaannya di bawah bimbingan Pak Surya terasa seperti memasuki dunia baru. Bukan lagi gudang berdebu dan karung-karung berat, melainkan meja rapat kecil dengan tumpukan brosur dan laptop. Ia diberi tugas sederhana, membantu memasarkan produk minuman kesehatan buatan perusahaan Pak Surya ke lingkungan kampus dan sekitar. Raka belajar dari nol. Ia mempelajari cara berbicara dengan pelanggan, menulis strategi promosi, hingga cara menghitung margin keuntungan. Semua terasa asing, tapi sekaligus menyenangkan. Setiap kali ia kebingungan, Pak Surya selalu membimbingnya dengan sabar. Bisnis itu bukan soal seberapa banyak kamu punya modal, Rak, kata Pak Surya suatu sore. Tapi seberapa besar kamu mau belajar dan jujur menjalankannya. Raka menyimpan kalimat itu dalam hati. Ia bekerja siang malam, pagi di gudang, siang di kampus, malam menyiapkan strategi pemasaran. Badannya lelah, tapi hatinya penuh semangat. Ia mulai merasa bahwa inilah arah baru hidupnya. Alia, yang selalu setia mendukung, ikut terlibat tanpa diminta. Biar aku bantu. Ya, aku bisa bikin desain dan pegang akun media sosialnya, katanya suatu hari sambil membawa laptop ke kontrakan Raka. Raka sempat bingung, malu karena tempatnya sempit, tapi Alia tak peduli. Ia duduk di lantai, membuka laptop, dan mulai membuat poster digital yang menarik. Mereka bekerja bersama sampai larut malam. Alia mendesain, Raka menulis caption sederhana namun jujur. Minuman sehat, hasil karya mahasiswa pejuang. Promosi itu menarik perhatian banyak mahasiswa. Pesanan mulai berdatangan, dan Raka tak menyangka, barang yang ia bawa dari gudang kini laku keras di kampus. Ia bahkan harus meminta tolong dua temannya untuk membantu mengantar pesanan. Suatu hari, Pak Surya datang menemuinya di kampus. Tersenyum bangga melihat Raka melayani pelanggan dengan penuh semangat. "Kamu cepat belajar," ujarnya. "Saya lihat kamu nggak cuma kerja keras, tapi juga tulus. Kamu tahu kenapa bisnismu mulai dipercaya orang? Karena kamu nggak pernah bohong." Raka tersenyum malu. Ia tahu, keberhasilannya bukan semata karena kemampuan, tapi karena kesempatan yang diberikan orang-orang baik seperti Pak Surya, dan dukungan Alia yang tak pernah lelah. Melihat kesungguhannya, Pak Surya kemudian mengambil keputusan besar. "Raka, saya pikir kamu sudah siap. Saya mau bantu kamu buka usaha sendiri. Anggap ini modal kecil dari saya, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kepercayaan." Raka terdiam. Hatinya bergetar mendengar kata kepercayaan. Seumur hidup, jarang ada orang yang percaya padanya. Ia menatap Pak Surya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya janji, kepercayaan ini nggak akan saya sia-siakan." Malamnya, Raka duduk di depan kontrakan, memandangi bintang yang jarang muncul. Dalam hati, ia merasa seperti baru saja diberi kunci menuju masa depan.
Ia menggenggam secari kertas berisi rincian modal dan rencana bisnis kecilnya. Alia datang membawa 2 gelas kopi sachet. "Jadi, pengusaha muda, langkah pertama apa?" tanyanya sambil tersenyum menggoda. Raka tertawa kecil. "Langkah pertama? Mungkin, belajar gagal tanpa takut." Alia mengangguk. "Dan langkah kedua, jangan lupa bahagia." Malam itu, mereka tertawa di bawah langit yang mulai cerah. Bagi Raka, jalan hidupnya mungkin masih panjang dan penuh batu, tapi kini ia tidak berjalan sendirian lagi. Ia sudah punya tujuan, semangat, dan seseorang yang selalu percaya padanya. Jalan baru itu akhirnya terbuka, bukan karena keberuntungan, tapi karena keberanian untuk terus melangkah. Pagi itu, di depan gerbang kampus yang selalu ramai, berdiri sebuah gerobak kecil berwarna putih dengan tulisan tangan sederhana di papan kayu. "Raka Drink segar dari tangan sendiri." Gerobak itu bukan gerobak biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, tersimpan harapan besar seorang anak muda yang ingin mengubah hidupnya. Dengan modal dari Pak Surya dan sedikit tabungan, Raka memulai bisnis minuman kekinian yang ia rancang bersama Alia. Ide itu muncul dari kebiasaan mahasiswa yang suka nongkrong sambil minum sesuatu yang manis dan segar. 2 temannya dari pasar, Dedi dan Ujang, ikut membantunya. Mereka senasib, sama-sama anak rantau yang hidup pas-pasan. Raka mengajak mereka bukan karena iba, tapi karena ia tahu bagaimana rasanya tidak punya kesempatan. "Kalau kita kerja bareng, kita bisa maju bareng," kata Raka penuh keyakinan. Hari pertama berjalan lambat. Mahasiswa yang lewat hanya melirik tanpa berhenti. Ada yang tersenyum, ada pula yang sekadar lewat begitu saja. Raka mencoba tersenyum meski dagangannya nyaris tak tersentuh hingga siang. Sore harinya, hanya 3 gelas yang terjual, bahkan 2 di antaranya dibeli oleh Alia. "Gagal, ya?" tanya Raka pelan saat mereka duduk di bangku taman sore itu. Alia tersenyum lembut. "Belum gagal, cuma belum dikenal. Kita butuh cara biar orang tahu." Keesokan harinya, Alia datang membawa ide. Ia membuat desain banner dengan tulisan menarik dan warna cerah, lalu membuat akun media sosial khusus untuk Raka Drink. Ia memotret produk dari berbagai sudut, menambahkan caption sederhana tapi menyentuh. Setiap tetes perjuangan ini lahir dari keringat dan harapan. Tak disangka, unggahan itu mulai disukai banyak mahasiswa. Beberapa datang ke gerobak hanya karena penasaran ingin bertemu mahasiswa pejuang yang membuat minuman itu. Raka sempat malu setiap kali orang memintanya berfoto, tapi di dalam hati, ia bersyukur. Perlahan tapi pasti, Raka Drink mulai dikenal. Hari demi hari, pembeli semakin ramai. Raka dan 2 temannya bekerja tanpa lelah. Kadang mereka tutup hingga larut malam karena banyak pesanan dari mahasiswa yang sedang rapat organisasi atau belajar kelompok. Gerobak kecil itu kini menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Namun, di tengah kesibukan itu, Raka tetap sederhana. Ia menolak hidup berlebihan. Hasil penjualan tidak ia habiskan untuk bersenang-senang, tapi disisihkan untuk biaya kuliah, bayar kontrakan, dan sedikit demi sedikit menabung untuk memperbesar usaha. "Rak, kamu bisa aja pakai uang ini buat beli motor baru, tapi malah kamu pakai buat beli bahan," kata Dedi suatu malam sambil tertawa. Raka hanya tersenyum. "Motor bisa dicari nanti, tapi kepercayaan orang? Sekali rusak, nggak bisa dibeli." Alia yang mendengar dari samping hanya menatapnya kagum. Dalam kesederhanaan Raka, ada ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Beberapa minggu kemudian, Raka Drink mulai menjadi buah bibir. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi juga karena kisah di baliknya. Banyak mahasiswa datang bukan sekadar membeli minuman, tapi ingin menyemangati Raka secara langsung. Di bawah payung kecil gerobak itu, Raka tersenyum melihat antrean yang semakin panjang. Ia sadar, inilah langkah pertamanya. Langkah kecil yang lahir dari kerja keras, doa, dan cinta yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Dan ketika malam tiba, saat ia menutup gerobak, Raka menatap papan bertuliskan Raka Drink itu dengan mata berkilat.
Ini baru permulaan, bisiknya pelan. Beberapa bulan setelah Raka Drink ramai pembeli, kehidupan Raka mulai terasa stabil. Setiap hari, antrean di depan gerobaknya semakin panjang. Ia bahkan sempat berpikir untuk membuka cabang kecil di kampus sebelah. Dedi dan Ujang kini bisa mengirim uang ke keluarga mereka, dan Raka sendiri perlahan bisa melunasi biaya kuliah. Namun seperti langit yang tak selamanya biru, badai datang tanpa peringatan. Suatu pagi, Raka menerima telepon dari supplier bahan baku yang selama ini menjadi pemasok utama sirup dan bubuk minumannya. Mereka menawarkan harga lebih murah untuk pembelian dalam jumlah besar. Tanpa pikir panjang, Raka setuju. Ia percaya karena selama ini kerja sama berjalan lancar. Ia mengirim hampir seluruh tabungan hasil penjualan sebagai uang muka. 2 hari kemudian, barang yang dijanjikan tak kunjung datang. Raka mencoba menelpon, tapi nomor supplier itu sudah tidak aktif. Kantor mereka pun kosong ketika ia datangi. Semua lenyap begitu saja, termasuk uang hasil kerja keras berbulan-bulan. Raka terpaku di depan gudang kosong itu. Matanya kosong, tangannya gemetar. Rasanya seperti dunia runtuh di depannya. Ia pulang ke kontrakan dengan langkah berat, menatap gerobaknya yang kini hanya tersisa bahan sedikit. Aku sudah gagal, gumamnya lirih. Keesokan harinya, Dedi dan Ujang datang dengan wajah bingung. Gimana, Rak? Besok kita jualan apa? Raka tak bisa menjawab. Ia hanya duduk diam, memandangi catatan keuangan yang berantakan. Semua hasil kerja keras hilang begitu saja. Malam itu, ia tak sanggup tidur. Pikiran tentang utang, kuliah, dan rasa bersalah pada teman-temannya menghantui terus. Saat keadaan terasa paling berat, Alia datang. Tanpa banyak bicara, ia membawa 2 gelas kopi dan duduk di samping Raka yang masih termenung. Aku dengar kamu ditipu, ya? Tanyanya lembut. Raka mengangguk pelan. Iya, Alia. Uang habis, bahan gak ada. Aku gak tahu harus mulai dari mana lagi. Alia memandangnya. Matanya tenang tapi penuh keyakinan. Raka, kamu pernah bilang kan? Kalau gagal itu cuma bagian dari belajar. Kamu nggak kehilangan segalanya. Kamu cuma kehilangan uang. Tapi semangat kamu, kejujuran kamu, itu masih ada. Raka menatapnya. Matanya mulai berkaca. Tapi semuanya sudah hancur. Alia, aku takut harus mulai dari nol lagi. Alia tersenyum lembut. Kamu nggak mulai dari nol. Kamu mulai dari pengalaman. Kata-kata itu menampar sekaligus menyembuhkan. Raka menarik napas panjang, mencoba menelan rasa sakitnya. Malam itu, mereka membuat rencana baru. Alia membantu mencatat pemasok baru, memeriksa harga bahan, dan menyusun strategi agar modal bisa kembali perlahan. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk menjual peralatan lamanya yang tidak terpakai. Dari hasil itu, ia membeli bahan dalam jumlah sedikit untuk sekadar memulai ulang. Dedi dan Ujang, meski kecewa, tetap setia membantu. Hari-hari berikutnya terasa berat. Tapi kali ini, Raka bekerja dengan kepala dingin. Ia belajar membuat sistem pencatatan, memilih supplier dengan hati-hati, dan memastikan semua transaksi tercatat rapi. Ia juga mulai memahami bahwa dalam bisnis, kepercayaan bukan hanya soal pelanggan, tapi juga soal pengelolaan diri. Sebulan berlalu, Raka Drink perlahan bangkit. Pembeli mulai datang lagi, meski tak seramai dulu. Tapi kali ini, Raka tidak hanya berjualan untuk mencari uang. Ia berjualan untuk menebus kepercayaan dan membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir. Di suatu sore yang teduh, Raka menatap gerobaknya yang kembali berdiri tegak. Ia tersenyum kecil, mengingat kata-kata Alia malam itu. Kamu nggak mulai dari nol. Kamu mulai dari pengalaman. Dan memang benar. Dari luka itu, Raka belajar lebih banyak daripada dari semua kesuksesannya sebelumnya. Ia kini tahu bahwa setiap badai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Bulan demi bulan berlalu sejak badai besar itu menerpa.
Hari-hari berat kini terasa mulai berganti warna. Raka, dengan tekad baja dan semangat baru, bangkit dari keterpurukan yang sempat membuatnya hampir menyerah. Ia belajar banyak dari kegagalan, tentang kepercayaan, kesabaran, dan pentingnya ketelitian dalam setiap langkah. Gerobak kecil Raka Dring yang dulu nyaris ditinggalkan kini berdiri tegak kembali, tapi kali ini dengan wajah baru. Alia membantu membuatkan desain booth yang lebih menarik, sementara Dedi dan Ujang belajar cara melayani pelanggan dengan lebih ramah dan profesional. Mereka tak lagi sekadar menjual minuman, tapi juga menjual kisah perjuangan yang membuat setiap pelanggan merasa ikut menjadi bagian dari perjalanan itu. Perlahan, nama Raka Dring kembali menggema di kampus. Setiap sore, antrean panjang kembali terlihat. Mahasiswa, dosen, bahkan karyawan kampus sering mampir untuk membeli sekaligus menyapa Raka sang pejuang. Dari situ, omzet harian meningkat tajam, dan keuntungan yang dulu hanya cukup untuk biaya hidup kini mulai menumpuk. Suatu pagi, ketika Raka sedang menata bahan di gerobaknya, seseorang datang menghampiri. Sosok itu adalah Pak Surya, pria yang dulu memberinya kesempatan pertama di dunia bisnis. Wajahnya tersenyum bangga. "Aku dengar kamu jatuh, tapi ternyata kamu malah terbang lebih tinggi," ucapnya sambil menepuk bahu Raka. Raka tertunduk, menahan haru. "Kalau bukan karena Bapak, mungkin saya udah nyerah waktu itu." Pak Surya tertawa pelan. "Bukan karena saya, Rak. Karena kamu nggak pernah berhenti belajar." Dari pertemuan itu, hubungan mereka semakin erat. Melihat semangat dan kejujuran Raka, Pak Surya memutuskan menjadikannya mitra bisnis penuh. Ia mempercayakan sebagian proyek pemasaran produknya kepada Raka, sekaligus membantu memperluas Raka Dring ke beberapa titik kampus lain. Dengan kerja keras, Raka membuka cabang pertama di kampus sebelah. Tak disangka, antusiasme mahasiswa di sana luar biasa. Cabang kedua menyusul di bulan berikutnya, lalu cabang ketiga di pusat kota. Kini, Raka tak lagi berdagang sendirian. Ia memiliki tim kecil, karyawan, dan sistem usaha yang mulai tertata. Namun, di balik kesuksesan yang mulai terlihat, Raka tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia masih sering datang ke pasar tempat dulu ia bekerja, menyapa teman-teman lamanya, bahkan kadang membantu mereka membawa barang, sekadar bernostalgia. "Dulu disinilah aku belajar arti perjuangan," katanya setiap kali kembali ke sana. Alia yang selalu di sisinya menjadi saksi perubahan besar itu. Ia melihat bagaimana Raka tumbuh bukan hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai manusia yang lebih matang dan bijaksana. "Kamu tahu nggak, Rak," kata Alia suatu malam, "kadang aku mikir, Tuhan memang sengaja bikin kamu jatuh waktu itu. Biar kamu tahu rasanya bangkit dengan kekuatan sendiri." Raka tersenyum menatapnya. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak bakal kuat." Kini, Raka Dring bukan hanya bisnis, tapi simbol harapan. Banyak mahasiswa yang menjadikan kisah Raka sebagai inspirasi. Dari anak miskin yang dulu memikul karung di pasar, kini ia menjadi pengusaha muda yang disegani, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketulusan dan semangat pantang menyerahnya. Malam itu, Raka menatap langit dari depan kontrakan lamanya yang kini telah ia jadikan kantor kecil. Di bawah sinar lampu kota yang temaram, ia tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu aku cuma punya harapan. Sekarang aku punya bukti." Dan dari abu kegagalannya, lahirlah api baru, api semangat yang tak lagi mudah padam. 3 tahun telah berlalu sejak Raka memulai perjalanannya dengan gerobak kecil di depan kampus. Kini, Raka Dring telah berubah menjadi jaringan bisnis yang dikenal luas di kalangan mahasiswa dan masyarakat muda kota itu. Dari hanya satu gerobak sederhana, kini Raka memiliki lebih dari 10 cabang di berbagai titik strategis. Setiap cabang memiliki konsep yang berbeda. Ada yang berbentuk booth modern, ada pula yang berupa kafe mini tempat mahasiswa belajar sambil menikmati minuman segar racikan khas Raka Dring. Nama Raka kini sering disebut di seminar kewirausahaan kampus. Bahkan media lokal pernah menulis artikel tentangnya dengan judul, "Dari buruh pasar jadi pengusaha muda beromzet ratusan juta."
Angka itu bukan sekadar kebanggaan, melainkan bukti dari perjalanan panjang penuh keringat dan air mata. Omzet bulanan Raka kini menembus ratusan juta rupiah, sesuatu yang dulu bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Namun, di tengah gemerlap pencapaiannya, Raka tetap menjadi orang yang sama, sederhana, rendah hati, dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Setiap minggu, Raka masih menyempatkan diri untuk datang ke pasar tempat dulu ia bekerja. Di sana, para pedagang sudah mengenalnya bukan lagi sebagai anak angkut, tapi sebagai contoh nyata bahwa kerja keras bisa mengubah nasib. "Rak, kamu sekarang udah sukses. Ngapain masih kesini?" tanya salah satu pedagang tua. Raka hanya tersenyum, menepuk bahunya. "Kalau bukan karena tempat ini, aku nggak bakal tahu artinya berjuang, Pak." Ia sering membawa makanan untuk para buruh, bahkan tak jarang membelikan perlengkapan sekolah untuk anak-anak mereka. Dalam hatinya, Raka selalu merasa memiliki hutang moral pada kehidupan. Ia tahu, tak semua orang seberuntung dirinya yang sempat bertemu orang baik seperti Pak Surya dan Alia. Maka, ia mulai melakukan sesuatu yang lebih besar. Raka membentuk program kecil bernama Langkah Harapan, sebuah inisiatif pribadi untuk membantu mahasiswa kurang mampu membiayai kuliah mereka. Ia bekerja sama dengan kampus dan beberapa dosen, memilih anak-anak yang berjuang sendirian seperti dirinya dulu. Setiap kali ia bertemu dengan penerima bantuannya, Raka selalu berkata hal yang sama. "Aku nggak ngasih ini buat kamu berterima kasih. Aku cuma mau kamu terusin kebaikan ini ke orang lain nanti." Beberapa mahasiswa bahkan menangis saat mendengar itu. Mereka tak menyangka, pengusaha muda yang sering mereka lihat di poster seminar adalah seseorang yang begitu rendah hati. Sementara itu, Alia tetap berada di sisinya, bukan hanya sebagai kekasih, tapi juga sebagai rekan dalam setiap langkah. Ia membantu mengatur keuangan, merancang strategi promosi, dan memastikan setiap cabang Raka Drink tidak kehilangan sentuhan sosialnya. "Kita bukan cuma jual minuman, Rak," kata Alia suatu malam. "Kita jual harapan." Raka terdiam, menatap layar laptop yang menampilkan laporan penjualan bulan itu. Angka besar yang dulu terasa mustahil kini terpampang nyata. Namun, hatinya tidak dipenuhi kesombongan, melainkan rasa syukur yang dalam. Ia lalu menatap foto lama yang terpajang di mejanya. Dirinya yang kurus, berkeringat, sedang mendorong gerobak pertama kali di depan kampus. Wajahnya di foto itu terlihat lelah, tapi matanya penuh tekad. "Kamu sudah jauh melangkah," bisiknya pada diri sendiri. "Tapi jangan pernah lupa dari mana kamu datang." Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Raka menatap langit dari jendela kantornya. Kota tampak berkilau, tapi dalam hatinya, ia tahu, cahaya yang paling indah bukan berasal dari lampu gedung tinggi, melainkan dari hati yang pernah gelap lalu memilih untuk tetap menyala. Dari penghasilan ratusan ribu kini menjadi ratusan juta, Raka menyadari satu hal, kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di kemampuan berbagi. Hari itu akhirnya tiba. Setelah bertahun-tahun berjuang melewati malam-malam tanpa tidur, bekerja di bawah terik matahari, menahan lapar, dan menahan lelah, kini Raka berdiri di aula besar kampusnya, mengenakan toga sederhana yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia kenakan sebelumnya. Berat, bukan karena kainnya, tapi karena semua kenangan dan perjuangan yang melekat di dalamnya. Langit pagi cerah, seolah ikut merayakan momen itu. Aula kampus penuh dengan wajah-wajah bahagia. Para orang tua sibuk memotret anak-anak mereka, dosen tersenyum bangga, dan musik pengiring wisuda mengalun lembut. Di tengah keramaian itu, Raka duduk diam, sesekali menatap sekeliling dengan mata yang mulai berkaca. Di tangannya tergenggam erat topi toga yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Tak ada orang tua yang datang untuk memeluknya hari itu. Tak ada keluarga yang menyiapkan bunga atau karangan ucapan. Tapi Raka tak merasa sendiri. Di barisan tengah aula, ia melihat wajah yang paling berarti baginya. Alia, tersenyum hangat, menatapnya penuh bangga. Ketika namanya dipanggil, Raka melangkah ke depan dengan langkah mantap. Suara tepuk tangan bergemuruh. Banyak dosen dan mahasiswa yang mengenalnya, bukan hanya sebagai mahasiswa tekun, tapi juga sebagai pengusaha muda yang menginspirasi banyak orang.
Namun bagi Raka, gelar sarjana ini bukan sekadar pencapaian akademik. Ini adalah simbol dari setiap tetes keringat, air mata, dan doa yang pernah ia panjatkan sendirian. Setelah upacara penyerahan ijazah, tiba giliran Raka naik ke podium. Ia terpilih sebagai salah satu perwakilan wisudawan untuk memberikan pidato. Saat berdiri di depan mikrofon, seluruh ruangan hening. Ia menatap ratusan wajah di hadapannya, lalu menarik napas dalam-dalam. "Dulu," katanya dengan suara sedikit bergetar, "saya hanyalah anak dari kampung kecil yang datang ke kota dengan satu tas dan banyak mimpi. Saya pernah bekerja di pasar, memikul barang demi bisa bayar kuliah. Kadang makan cuma sekali sehari, kadang malah tidak sama sekali. Tapi hari ini, saya berdiri di sini." Beberapa orang mulai menunduk, matanya berkaca-kaca. Raka melanjutkan dengan suara yang semakin tegas namun penuh emosi. "Saya ingin berterima kasih kepada setiap orang yang pernah percaya pada orang kecil seperti saya. Terutama kepada satu orang yang selalu ada, bahkan ketika saya hampir menyerah." Ia menatap ke arah Alia yang kini menitikkan air mata. "Alia, terima kasih. Kamu bukan cuma penyemangat, tapi juga cahaya di saat hidupku gelap. Kalau hari ini aku bisa berdiri di sini, itu karena kamu percaya aku bisa." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Bahkan beberapa dosen menahan air mata. Raka menunduk sejenak, mencoba mengendalikan perasaannya yang memuncak. "Dan untuk teman-teman seperjuangan," lanjutnya, "ingatlah, sukses itu bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa kuat kita bertahan. Tidak peduli seberapa berat hidupmu sekarang, teruslah berjalan. Karena setiap langkah kecilmu hari ini bisa jadi pijakan besar untuk masa depanmu nanti." Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur yang dalam. Saat ia turun dari podium, Alia berdiri dan menatapnya sambil tersenyum. Tanpa kata, mereka saling memahami bahwa semua perjuangan itu akhirnya terbayar. Di luar aula, langit tampak begitu biru. Raka menatap ke atas, seolah berbicara kepada masa lalunya. "Kita berhasil," bisiknya pelan. "Kita benar-benar berhasil." Hari wisuda itu bukan hanya akhir dari perjalanan akademik Raka, tapi juga awal dari babak baru kehidupannya. Seorang anak miskin yang dulu berjuang sendirian, kini telah menjadi sarjana yang terhormat, pengusaha yang sukses, dan manusia yang tak lupa berterima kasih pada mereka yang pernah menyalakan cahayanya. Itulah hari ketika seluruh perjuangan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari wisuda yang penuh air mata itu. Waktu berjalan cepat, tapi kenangan perjuangan Raka dan Alia tetap melekat seperti luka yang berubah menjadi bekas indah. Kini, mereka berdiri di pelaminan, bukan di bawah lampu redup kontrakan sempit seperti dulu, melainkan di sebuah taman sederhana yang dipenuhi bunga-bunga putih dan senyum orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Raka mengenakan jas hitam elegan, tapi tetap dengan gaya sederhana yang mencerminkan dirinya. Alia tampak anggun dalam gaun putih, matanya berbinar, bukan karena kemewahan pesta, tapi karena kebahagiaan yang lahir dari perjuangan bersama. "Siapa sangka, ya," bisik Alia pelan di tengah acara. "Dulu kita cuma duduk di taman kampus, ngomongin mimpi yang bahkan rasanya mustahil." Raka tersenyum, menggenggam tangannya lembut. "Dan sekarang kita hidup di dalam mimpi itu." Acara pernikahan mereka tak mewah, tapi hangat. Di antara tamu undangan terlihat wajah-wajah yang penuh makna. Pak Surya yang dulu memberi modal pertama, Dedi dan Ujang yang kini mengelola beberapa cabang Raka Drink, serta beberapa mahasiswa penerima beasiswa dari program Langkah Harapan. Semuanya hadir, bukan hanya untuk memberi selamat, tapi juga untuk menyaksikan akhir bahagia dari kisah dua insan yang berjuang dari bawah. Kini, Raka Group telah berkembang menjadi perusahaan besar yang menaungi berbagai usaha, mulai dari minuman, kuliner, hingga pelatihan wirausaha muda. Namun, meski sudah dikenal sebagai pengusaha sukses dengan omzet miliaran, Raka tak pernah lupa siapa dirinya dulu. Ia masih sering datang ke pasar tempat ia pernah bekerja, menyalami para buruh,
dan duduk di warung kopi yang dulu menjadi tempatnya beristirahat di sela kerja. "Jangan pernah malu sama asalmu, Rak," kata salah satu pedagang tua suatu kali. Raka tersenyum sambil menepuk bahunya. "Kalau bukan karena tempat ini, saya nggak bakal tahu caranya berdiri tegak." Selain itu, Raka juga rutin datang ke kampus, bukan sebagai mahasiswa lagi, tapi sebagai pembicara tamu. Ia berbicara di depan ratusan mahasiswa dengan nada lembut namun penuh keyakinan. "Saya nggak pernah punya segalanya," katanya dalam satu seminar. "Yang saya punya cuma semangat buat nggak nyerah. Kalau kamu punya itu, kamu bisa menaklukkan apapun." Mahasiswa yang mendengarnya tertegun, beberapa bahkan menitikkan air mata. Bagi mereka, Raka bukan hanya contoh sukses, tapi simbol harapan bahwa asal-usul bukanlah batas, dan kemiskinan bukanlah takdir. Di rumah sederhana mereka yang dipenuhi tanaman hijau, Alia duduk di teras sambil menyiapkan laporan kegiatan sosial yayasan yang mereka dirikan bersama. Raka datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih kerja?" tanyanya sambil duduk di samping istrinya. Alia tersenyum. "Kalau kamu nggak berhenti berjuang, masa aku mau berhenti?" Mereka tertawa bersama, menikmati senja yang perlahan turun. Di langit jingga itu, Raka teringat dirinya yang dulu, anak muda yang bekerja di pasar dengan tangan kasar dan harapan kecil. Kini, tangan yang sama itu menggenggam tangan wanita yang selalu setia di sisinya, membawa mereka dari peluh ke pelaminan. "Alia," katanya pelan, "kita berhasil. Tapi aku nggak mau berhenti di sini. Aku mau terus bantu orang lain bangkit." Alia menatapnya lembut. "Dan aku akan selalu di sampingmu, kayak dulu waktu kamu cuma punya gerobak dan mimpi." Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala, menerangi 2 insan yang telah melalui gelap bersama. Hidup mereka kini penuh berkah, bukan karena harta, tapi karena cinta, kerja keras, dan kejujuran yang mereka pelihara sejak awal. Cerita Raka dan Alia menjadi bukti bahwa mimpi yang dibangun dengan peluh dan cinta akan selalu menemukan jalannya menuju pelaminan kebahagiaan. Dan di balik senyum keduanya malam itu, tersimpan pesan sederhana untuk dunia. Jangan takut bermimpi, asal kau siap berjuang untuk mewujudkannya.